Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Apa kabar adik-adik? Saya doakan yang menonton video ini diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Channel matematika yang membahas soal-soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan TPS kuantitatif UTBK 2020 dalam bahasa Inggris. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, sehingga untuk adik-adik yang baru bergabung, kalian bisa cek di deskripsi video. Di situ ada banyak tuh soal-soal TPS kuantitatif UTBK 2020 yang paling baru. Oke, kalian wajib menontonnya tentunya. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Berarti ini soal yang nomor 5. Jadi untuk yang nomor sebelumnya kalian bisa cek ya di deskripsi video. Ini nomor 5. Ini silakan dicoba dulu 20 detik. Kalian bisa pause videonya, kemudian nanti play lagi, lihat pembahasan. Gitu caranya belajar di channel ini. Tuh. Oke, sekarang kita bahas. Oke. The value of, itu ada seper A sekian, log tentang sekian. Berarti kita jabarkan dulu. Jadi itu ada A log BC plus 1. Nah, ini kita modifikasi dulu, Rek. Jadi kita mengubah bentuk A log BC ditambah 1, ini kita ubah dulu. 1 kita modifikasi jadi A log A. Berarti ini sama dengan sama halnya kita ubah jadi A log BC ditambah A log A. Gini. Jadi kalau bentuk log ditambah, itu kan sama dengan dikali, gitu ya. Berarti ini tidak lain adalah kita tulis sama dengan A log A dikali BC, gitu ya. Jadi dikalikan semua, gitu ya. A log berarti ABC, gitu aja ya. A log ABC. Ini yang harus kita pegang ini dulu ya. Jadi A log ABC. Berarti secara dengan cara yang sama kita juga bisa mengubah bentuk yang lain. Jadi kan tidak lain, ini kan jadi A log ABC. A log ABC. A log ABC. Dengan cara yang sama berarti ini itu tinggal ganti B aja ya. Ini B log ABC juga ya kan. B log ABC. B log ABC juga ini. B log ABC juga. Dengan cara yang sama ini juga jadi C log ABC gini. Nah, kalau kita sudah menemui bentuk ini ya kan. Ini kan sudah enak tuh ya, dilihatnya masih enak ya kan. Kemudian langsung kita memanfaatkan sifat log ya kan. Jadi kalau seper, kita kan tinggal membalik bilangannya saja. Jadi yang sini ABC ini jadi atas, yang A-nya jadi di bawah gitu kalau seper. Berarti nanti hasil akhirnya adalah kita tulis seperti ini, Rek. Jadi ini kita balik saja karena seper ya kan. Jadi nanti hasilnya adalah ABC log A. Tinggal balik saja sih. Ditambah ABC log B. Ya. Ditambah lagi ABC log C. Gini, Rek. Kemudian kita memanfaatkan sifat log lagi. Berarti kalau
ditambah itu kan sama dengan dikali. Nah, sehingga kita tinggal mengalikan ini saja sih, A, B sama C kalian kalikan saja. Nanti langsung ketemu jawabannya gitu. Oke, sekarang kita kalikan. Berarti hasilnya adalah, yuk kita kalikan. Berarti sama dengan apa rek? A, B, C log. Nah, kita kalikan itu ya. A kali B kali C. Nah, ini kan sudah sama tuh ya kan? Jadi ini atasnya ABC, bawahnya juga ABC. Nah, kayak alog A tadi, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah satu. Nah, ini jawabannya adalah 1. Tuh, gampang sekali. Oke. Kita lihat di opsi apakah ada? Ya, ada. Jawabannya adalah A. The answer is A. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Iya. Oke. Oke, jika ada pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah Kak Furqon bakalan jawab satu persatu gitu ya. Oke, next question. Oke, mantap. Kalian lihat nomor 6, number 6. Kalian bisa coba dulu, kalian pause dulu videonya ya seperti biasa. Nanti setelah dicoba, lihat pembahasan, di play lagi gitu ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita bahas number 6. Nah, ini in right triangle ABC. Nah, ini ada segitiga ABC, kemudian diberikan AX sama dengan AD. Oh, ini keliru apa kurang ya? Jadi ini di sini ada D-nya sebenarnya, D. Kemudian ini siku-siku ya pasti. Oke. D. AX sama dengan AD. AX sama dengan AD. Berarti ini sama AX sama AD-nya ini sama. Berarti kalau otomatis kalau sudutnya kalau kakinya sama berarti sudut di kaki-kakinya pasti sama kan. Jadi kita misalkan saja andaikan ini andaikan ini X, berarti ini pasti X. Kenapa Kak? Kenapa? Karena kaki-kakinya sama gitu ya. Oke, sekarang kemudian ada CY sama dengan CD. Nah, ini juga sama juga. CY sama dengan CD. Otomatis kaki-kakinya ini juga sama. Misalkan ini Y. Misalkan ini Y, ini pasti juga Y. Gitu ya. Karena kaki-kakinya sama. Kemudian, what is the measure of XDY? Nah, sudut XDY. Nah, berarti yang ini yang tanyakan. Katakanlah yang Z gitu katakanlah. Nah, kita mau nyari nilai kita mau nyari nilai Z. Z-nya berapa? Gitu. Siap. Sekarang konsepnya segitiga, konsepnya segitiga itu kalau jumlah sudutnya total semua kan 180 gitu ya. Oke, karena ini 90 berarti misalkan ini tak misalkan P katakanlah. Sembarang sih, permisalannya sembarang ya, suka-suka kalian. Misalkan ini tak misalkan P, berarti otomatis sudut A ini kita bisa ngitung tuh ini berarti 180. Oke, dikurangi 90, kemudian dikurangi lagi dengan P, gitu enggak? Ya, gampang ya. Berarti sama dengan 180 kurangi 90 kan 90 ya, sama dengan 90 dikurangi dengan P. Ini. Berarti nilai X-nya gampang. Berarti kan nilai X-nya itu sama dengan berapa Kak? Iya, 180. Kita tinggal ngurangi itu, kemudian dibagi 2 karena ada XX di sini kan. 180 dikurangi 90 min P, ini kalian bagi dengan 2. Ini nilai X-nya. Berarti dapatnya adalah 90 plus P dibagi dengan 2. Ini nilai X. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut mencari nilai Y. Gampang. Jadi nilai Y itu sama dengan, sama sih. Cuma ini sudutnya kita pakai yang P ini kan. Berarti kan 180 kalian kurangi dengan P itu dibagi dengan 2. Gitu. Oke. X-nya ketemu. Y-nya ketemu. Nah, sekarang kita mau nyari nilai Z. Kita cari hubungan X, Y, dan Z. Nah, hubungannya apa ini? Ya, hubungannya baik-baik saja karena dia berteman. Iya. X, Y, Z ini bagaimana? Iya, dia itu berpelurus. Artinya apa kalau berpelurus? Berarti kalau dijumlah hasilnya 180. Kita masukkan persamaan itu, berarti nanti yang kita punya adalah, coba kita masukkan, ya, kita masukkan, kita punya adalah X ditambah dengan Y
ditambah dengan Z itu sama dengan 180. Ini yang kita punya. Karena ini definisi sudut lurus. Nah, pasti jumlahnya 180, gitu. Berarti langsung X-nya kita ganti ini. Kan kita sudah punya data tadi. Nah, ini 90 ditambah P dibagi dengan 2. Oke ya. Y-nya kita ganti juga berapa, Rek? 180 dikurangi P dibagi dengan 2 ditambah Z, kita belum tahu ya kan, Z-nya 100. Nah, ini hasilnya 180 gitu ya. Kemudian itu P ditambah min P itu kan habis. Nah, ini habis 0 ya kan. Berarti tinggal itu aja kita hitung. 180 tambah 90 kan 270 gitu ya. 270 per 2 ditambah dengan Z itu sama dengan berapa, Rek? 180 gitu. 270 bagi 2 itu berapa, Rek? Iya, 135 ditambah dengan Z sama dengan 180. Tuh, sehingga Z-nya kita dapat ya. Dengan Z-nya sama dengan 180 kurang 135 berapa, Rek? 45. Nah, jawabannya adalah 45. Tuh ya. Oke. Sekarang kita cek di opsi ada enggak? Oke, kita cek. 45 ada enggak? Ya, ada ya. C, the answer is C. C jawabannya 45. Tuh, oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Tuh. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Kalian bisa coba dulu. Kalian pause dulu. Kemudian coba kerjakan. Kemudian di play lagi. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Oke, nomor 7. Itu kongruen. Jadi ada kongruen itu sama ya. Kongruen triangle berarti segitiga yang sama. Jadi identik, semuanya sama, ukurannya sama, sudutnya sama. Jadi ukuran sudutnya ini sudah diberikan kayak 90, 60, 30. Ini sudah apa ukuran dari segitiga yang kongruen itu. Are placed as shown so that they overlap partly and their hypotenusa. Jadi apa hypotenusa itu sisi miring ya, Rek. Sisi miringnya bersatu. Jadi satu. Dia memiliki hanya satu sisi miring. If the hypotenusa panjangnya adalah 12, berarti dari gambar ini sudah jelas hipotenusanya adalah yang ini kan, ya kan, ini 12. Oke ya. Find the area, ya kan. Jadi luas yang diarsir itu berapa, ya kan, luas arsir lah yang ditanyakan itu luas arsir gitu. Ini gampang sekali ya. Oke. Jadi ini larinya nanti ke aturan sin ya kan, aturan sin. Nah, nanti kita cari sudutnya dulu ya. Sudutnya kan 90, 60 sama 30. Berarti otomatis misalkan di sini kita ambil 60, kita ambil di sini 60 ya kan, katakanlah di sini 60, katakanlah 60. Berarti otomatis yang di sini kan 30 gitu ya. Nah, yang di sini kan 30. Nah, berarti karena ini 60 kan ini juga 60, Rek. Berarti ini otomatis kan 30 juga ya kan. 30 juga kan dia kongruen. Berarti ini sisanya juga otomatis di sini tinggal 30 juga. Berarti ini segitiganya adalah segitiga yang sama kaki ya kan, sudut di kaki-kakinya sama semua, berarti dia sama kaki gitu ya. Kalau ini 30 ini 30, berarti ini kan sisanya ya kan, berapa sisanya? 180 dikurangi 60 berapa? Iya 120, karena sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah 180 gitu aja sih. Oke, sekarang yang kita butuhkan itu adalah mencari sisinya ini ya kan. Jadi mencari sisinya segitiga yang belum diketahui, katakanlah ini apa, X gitu aja. Jadi kita nyari nilai X, ini juga X karena apa, sama ya kan, sama kaki. Oke, sekarang kita cari nilai X dengan aturan sin. Aturan sin itu gini, jadi nanti X per aturan sin bunyinya kan gini, jadi X per apa, sin dari 30, oke ya, sin dari sebentar,
Oke, ada yang salah. Sin dari 30. Oke, sin dari 30. Bentar. Oke. Sin dari 30. Oke, sama dengan 12. Oke, 12 dibagi sin dari berapa, Rek? 120. Gitu. Sin dari 120. Ini aturan sin ya. Nah, sekarang kita sin 30 itu berapa nilainya? Ya, sin 30 adalah setengah. Kemudian sin 120 kan ini di kuadran 2 sama kayak 180 dikurangi 60 berarti sama dengan 60 ya, sin 60. Berarti setengah akar 3, setengah akar 3. Kemudian kalian bisa coret setengahnya, ini kalian coret. Nah, ini kita coret setengahnya, sret. Nah, gitu. Kemudian bisa langsung kalian kali silang ya kan. Jadi nanti akar 3 dikali X itu sama dengan 12 kali 1, 12. Gitu ya. Sehingga nanti X sama dengan berapa? 12 dibagi dengan akar 3. Nah ini karena ini bentuknya irasional, berarti kalian rasionalkan dengan cara bagaimana, Kak? Ya dikalikan sekawannya atau akar 3 per akar 3 gini. Yuk, berarti nanti tinggal berapa? 12 bagi 3 berarti 4 ya kan. Berarti nilai X itu adalah 4 akar 3. Nah ini kita sudah dapat nilai X. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah luas ya kan, luas segitiga. Nah, luas segitiga nanti juga kita pakai aturan sin ya kan. Luas segitiga rumusnya adalah kita pakai sudut yang 120 ya kan. Setengah, oke, dikali berapa? X dikali lagi dengan X dikali sin. Nah, sin 120 kan gini ya. Sin 120 ini aturan sin ya kan, aturan sin untuk mencari luas segitiga yang sembarang lah katakanlah. Aturan sin. Oke. Berarti langsung kita masukkan sih. Berarti kita masukkan sama dengan berapa, Rek? Sama dengan setengah. Oke ya. Kan kita sudah tahu nilai X-nya tadi berapa? 4 akar 3. Oke. Dikalikan lagi 4 akar 3. Sin 120 berapa, Teh? Iya, setengah akar 3. Kalian bisa coret-coret. Oke. Jadi kita coret-coret saja ini 2, ini 1, ini 2 ya, dibagi 2. Dan ini habis 2-nya, seret. Nah, tinggal 4 kali 3 kali akar 3. Berarti jawabannya adalah 4 kali 3 kan 12 ya, Rek. 12 akar 3. Nah, ini luasnya 12 akar 3. Oke. Sekarang kita cek di opsi ada nggak 12 akar 3. Ya, ada ya. Jawabannya adalah yang do ya kan. Di answer SD. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Kita kasih senyum. Oke. Oke, sekarang next question. Oke, next question. Nomor 8 ya kan, nomor 8. Oke, seperti biasa kalian bisa coba dulu. Kalian pause dulu videonya, dicoba. Kemudian nanti setelah sudah lihat pembahasan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Oke, nomor 8. Small pool filled. Ini ada kolam kecil ya kan. Filled jadi diisi hanya dengan air. Air yang disediakan itu adalah 300 galon. 300 galon ini berisi air to be filled. Nah, itu 80%. Jadi 80% dari kapasitasnya, ya kan? 80% dari kapasitasnya gitu. Kemudian if pumping ya kan. Jadi jika penambahan 300 galon air itu ya kan, additional 300 galon of water ya kan, akan will increase. Jadi akan meningkatkan kapasitas air menjadi 30% ya kan. Jadi 30%. Yang ditanyakan adalah what is the total capacity of the pool in gallon. Jadi totalnya, total dari air di galon itu berapa gitu. Jadi total ya. Jadi pertama, data yang pertama adalah ini, Rek. Jadi datanya galon dulu.
80% kan, hanya 80%. Padahal yang ditanyakan adalah total. Berarti kita cari 100%-nya, gitu aja ya. Oke, berarti data pertama, berarti kalau 80%, oke ya. Kalau 80% itu kan 300, ya kan, 300 galon maksudnya. Oke. Karena pertanyaan adalah total capacity, ya, berarti kita butuh 100%. 100% itu berapa katakanlah. Oke, jadi X. Nah, ini keadaan yang pertama. Kita kotak dulu. Oke, ini keadaan yang pertama karena total. Intinya kan adalah total. Oke, sekarang kita cari dulu X-nya. X-nya kita cari dulu. Nah, seperti biasa berarti X langsung ya. X sama dengan berapa? 100, ya kan? 100 dibagi 80 dikali dengan 300 gitu ya. Kalian bisa coret-coret ya kan, ini dibagi nolnya hilang juga ya kan, dibagi 2 kan nemunya 4, dibagi 2 nemunya 15. Lah 100 dibagi 4 itu kan 25. Oke, kita coret. Tinggal 25. Berarti ini sama dengan X-nya ketemu 25 dikali 15. Berarti ketemu berapa, Rek? 375. Nah, X-nya ketemu 375. Loh, kok gak ada, Kak? Belum. Karena, nah ini, jadi kalian fokus pada kalimat yang terakhir ya. If pumping in this additional 300 galon, ya kan? Jadi, ternyata 300 galon ini, dia hanya meningkatkan sebesar 30%. Ya kan? 30% dari kapasitas kolam kecil itu. Yang ditanyakan, padahal yang ditanyakan adalah what is the total capacity, berarti total berarti 100% ini berapa gitu ya. Jadi nanti kita pakai perbandingan lagi. Jadi nanti kita pakai perbandingannya gini. Jadi kalau 30% ya kan, berarti kan kalau 30%, oke ya, kalau 30% itu ternyata 375 galon gitu ya. Sekarang kalau 100%-nya berapa? Kan hanya meningkatkan 30%. Nah, yang ditanyakan kan total berarti 100%. Nah, ini katakanlah Y gitu. Y ini yang ditanyakan. Gitu. Nah, ini kita pakai perbandingan lagi. Gitu kan? Oke? Oke. Sekarang kita cari nilai Y. Yuk, kita cari. Berarti nanti Y itu sama dengan berapa? Ya, Y sama dengan 100, oke, dibagi dengan 30 dikali dengan 375 gitu ya. Oke, sekarang kita bisa coret-coret ini, coret-coret seret-seret. Nah, 375 bagi 3, iya bisa ya. Ketemu 125. Jadi kalian tinggal ngalikan saja. Yuk, 125 kali 10 sama dengan 1250. Oke, ini jawaban akhirnya sudah, karena sudah total ya kan, 100%, sudah sama-sama 100% keadaannya gitu. Oke, berarti kita cari di opsi jawabannya. Oke, the answer is B ya, answer is B. Oke, saya kira cukup ya, 4 soal dulu di video pembahasan kupas habis soal TPS kuantitatif UTBK 2020 dalam bahasa Inggris ini. Tapi tenang saja, nanti bakalan dilanjut terus oleh Kak Furkon di video selanjutnya. Jadi kalian harus sering-sering berlatih sih soal-soal TPS kuantitatif, tapi bentuknya itu in English ya kan. Jadi agak kata-katanya itu ya kan, jadi harus dipelajari benar-benar. Kalau kayak gini soal cerita ini agak sedikit membingungkan sih. Padahal soal ini kalau di bahasa Indonesia kan itu sebenarnya gampang sekali gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe ya kan, subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian bisa mengetahui secara cepat nanti ya kalau Kak Furkon mengupload video yang terbaru. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman biar kece kayak kamu. Yuk, oke, semoga bermanfaat dan kalian semua yang nonton video ini saya doakan lulus di UTBK 2020 nanti, dan goalnya tentunya diterima di kampus
impian kalian. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk tetap belajar dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.